Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Az-Zahra dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 2B. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan rangkuman materi Ulumul Quran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Alim, LC.MA. Materi yang akan dipresentasikan yaitu terdiri dari kodifikasi wahyu Al-Quran, asbabun nuzul, hikmah pengulangan ayat Al-Quran, struktur bahasa Arab dalam Al-Quran, ilmu munasabat, perumpamaan dan klasifikasi dalam Al-Quran, dan ijazul Quran. Materi yang pertama yaitu tentang kodifikasi wahyu Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kalamullah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW diutus membawa wahyu kepada umat supaya manusia mengenal dan tahu aturan-aturan Allah. Saat zaman Rasulullah, yaitu zaman Khulafah Ur-Rasyidin, muncul orang-orang yang mencoba melakukan gerakan untuk meruntuhkan Al-Quran. Seperti tokoh Musailamah Al-Kadzab atau disebut juga dengan pendusta, yaitu seorang penyair sastra luar biasa yang selalu membuat tandingan kalamnya dengan kalamullah. Sejak turun ayat Al-Quran, Musailamah juga membuat ayat tandingan dari surat Al-Quran tersebut, seperti surat Al-Fil yang dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang kekuasaan Allah, tetapi dalam kalamnya Musailamah ia mendeskripsikan fisik gajahnya. Firman Allah dalam Al-Quran, "Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 23. Ayat selanjutnya juga menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin, yang artinya, jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 24. Materi selanjutnya yaitu tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul yaitu sebab diturunkannya ayat Al-Quran dan tujuannya untuk mengetahui jalan untuk sampai pada makna atau kandungan dari ayat atau surat yang diturunkan tersebut. Seseorang tidak dapat menafsirkan Al-Quran tanpa mengetahui sebab turunnya Al-Quran. Asbabun nuzul mencakup dua hal. Yang pertama, berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa yang direspon oleh ayat untuk memberikan jawaban dan juga hukum. Yang kedua yaitu turunnya asbabun nuzul dilatar belakangi pertanyaan sahabat dan pertanyaan orang-orang Yahudi. Klasifikasi asbabun nuzul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Qadr ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Al-Quran itu benar-benar diturunkan. Lailatul Qadar merupakan malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam termulia. Ramadan, bulan turunnya Al-Quran menjadi bulan termulia. Muhammad SAW, Rasul yang menerima Al-Quran, menjadi Rasul yang paling mulia. Jibril sebagai pembawa Al-Quran menjadi pemimpin para malaikat. Materi selanjutnya yaitu hikmah pengulangan ayat. Hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran menurut para ulama bukan hanya menguatkan saja, tetapi ada sisi keindahannya. Pengulangan ayat dalam Al-Quran itu termasuk bagian dari kefasihan. Biasanya pengulangan itu berupa bentuk ayat, kalimat, dan jumlah. Manfaat pengulangan ayat Al-Quran yaitu untuk memantapkan serta mengokohkan agar urusan itu tetap. Selanjutnya yaitu struktur bahasa Arab dalam nas Al-Quran.
Bahasa Arab adalah bahasa yang komprehensif atau holistik secara makna, serta bahasa Arab adalah bahasa yang Allah pilih menjadi bahasa Al-Quran. Menurut Ibnu Katsir bahwa Al-Quran adalah bahasa yang santun dan fasih. Umar radhiyallahu an memerintahkan kepada umat muslim untuk mempelajari bahasa Arab seperti yang ia katakan, ta'lamul arabiyyah fa innaha min dinikum, yang artinya pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Struktur bahasa Arab itu terbagi menjadi dua, yaitu ayat pasif dan juga ayat aktif. Ayat pasif itu disebut juga dengan al-khobar. Contohnya seperti ayat yang menjelaskan tentang keserakahan manusia dengan harta, seperti dalam surat Al-Kautsar. Ayat aktif disebut juga dengan al-insya, yaitu ayat yang menjelaskan amar ma'ruf nahi mungkar atau perintah serta larangan, seperti perintah sholat, zakat, larangan mendekati zina, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ilmu munasabat. Secara bahasa, munasabat berasal dari kata al-muqarrabah atau saling berhubungan. Tujuan mempelajari ilmu munasabat yaitu untuk mengetahui korelasi atau hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain dan satu surat dengan surat yang lain, sehingga tersusun menjadi kesatuan yang utuh, tidak terpisah-pisah, yang nantinya memuat hukum dan hikmah dalam Al-Quran. Setelah kita paham ilmu munasabat, kita akan merasakan betapa indahnya susunan ayat serta surat Al-Quran lewat pola bahasa dan juga pola makna dalam Al-Quran. Selanjutnya, permisalan dan klasifikasi dalam Al-Quran. Permisalan itu yaitu mengaktualisasikan sesuatu yang masih abstrak menjadi konkret. Di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan permisalan atau persamaan, seperti dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5, yaitu perumpamaan orang-orang yang diberi amanah. Contoh ayatnya yaitu yang artinya perumpamaan orang-orang yang dibebani tugas mengamalkan Taurat kemudian tidak mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal tanpa mengerti kandungannya. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan yang terakhir yaitu tentang ijaz Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah serta wahyu dari Allah, bukan produk manusia. Untuk membuktikannya bisa dengan ijazul Quran atau membuktikan dengan mukjizat Al-Quran. Mukjizat secara bahasa menundukkan lawan dan juga menampakkan kebenaran. Mukjizat itu sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Tujuan mukjizat itu sendiri yaitu untuk mengokohkan kenabian atau kerasulan, bahwa Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.